Waktu Anda lagi asyik nyambung ke Wi-Fi, pernah kepikiran nggak? Di belakang layar itu ada pahlawan tanpa tanda jasa yang lagi kerja keras. Dia yang mastiin semua data sampai ke perangkat Anda dengan selamat. Yuk kita kenalan sama si lapisan data link, sang spesialis pengiriman lokal di jagat internet. Kita semua tahu data itu bisa terbang melintasi benua dalam sekejap mata. Tapi coba deh pikirin soal perjalanan yang super pendek tapi justru paling krusial ini. Jarak beberapa meter aja dari router ke laptop Anda. Nah, teka-teki inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Perjalanan mil terakhir ini penting banget, jadi nggak bisa diserahkan ke sembarang pihak. Butuh spesialis pengiriman lokal. Nah, di dunia jaringan, spesialis itu adalah sebuah lapisan khusus yang ngurusin semua detail pengiriman di lingkungan terdekat Anda. Kenalan yuk sama lapisan data link, atau biasa disebut layer 2. Anggap aja dia ini kayak kurir lokal yang super efisien. Tugas dia bukan ngirim paket keliling dunia, tapi mastiin paket data sampai dengan aman ke alamat yang benar di dalam satu rumah atau kantor Anda. Dari router Wi-Fi ke ponsel Anda, nah itu dia wilayah kekuasaannya. Oke, kalau lapisan data link itu kurir lokal, terus gimana caranya dia tahu paket data ini harus diantar ke laptop Anda dan bukan ke Smart TV yang ada di sebelahnya? Jawabannya ada di sebuah alamat yang super unik. Gini cara kerjanya. Bayangin data dari internet, kita sebut aja paket layer 3, itu ibarat surat dengan alamat tujuan global. Nah, si lapisan data link ini nggak langsung ngirim gitu aja. Dia bungkus dulu surat itu pakai amplop lokal khusus yang namanya frame. Amplop ini punya alamat lokalnya sendiri, lengkap untuk tujuan dan pengirimnya. Di dalam kantor pos layer 2 ini, ada 2 departemen utama. Yang pertama, LLC. Ini kayak resepsionisnya yang ngobrol sama lapisan software di atasnya. Terus ada departemen Mac. Nah, ini bagian pengirimannya. Dialah yang ngurusin alamat fisik dan mastiin amplop atau frame-nya disegel dengan benar. Departemen Mac inilah yang memakai alamat Mac. Alamat ini tuh identitas unik yang udah ditanam permanen di kartu jaringan setiap perangkat. Ponsel Anda, laptop, semuanya punya. Kalau alamat IP itu ibarat kode pos, nah alamat Mac itu nomor rumah presisinya, udah pasti nggak bakal salah kirim. Oke, jadi kita udah tahu tiap perangkat punya alamat lokalnya sendiri. Sekarang, pertanyaannya, gimana caranya perangkat-perangkat ini saling terhubung? Seperti apa sih peta jaringan lokal kita itu? Ternyata ada 2 cara buat ngelihat peta ini. Pertama, ada topologi fisik. Ini benar-benar soal gimana kabel-kabelnya ditata dan perangkatnya dicolok. Kedua, ada topologi logis. Ini lebih ke gimana data sebenarnya mengalir di antara perangkat yang jalurnya bisa aja beda dari tata letak kabel fisiknya. Tata kota untuk jaringan lokal ini juga macam-macam. Dulu tuh ada model bus, di mana semua perangkat pakai satu jalur utama yang sama, jadi harus gantian. Tapi, jaringan model yang sekarang kebanyakan pakai model star. Setiap perangkat punya jalur khususnya sendiri ke sebuah pusat, misalnya router. Jauh lebih rapi dan efisien kan? Nah, kalau banyak perangkat berbagi jalan yang sama, kayak di jaringan Wi-Fi, kita butuh banget aturan lalu lintas yang jelas. Tujuannya, tentu aja buat ngehindarin kekacauan dan tabrakan data. Aturan pertama itu soal arah jalan. Wi-Fi itu kayak jalan satu arah, atau half duplex. Artinya kita harus gantian ngomong, nggak bisa barengan. Beda sama koneksi kabel ke switch Ethernet modern, itu udah kayak jalan tol 2 arah, atau full duplex. Data bisa ngalir ke kedua arah di waktu yang sama. Kencam! Aturan kedua adalah soal gimana cara masuk ke persimpangan jaringan yang sibuk. Metode lama, namanya CSMA/CD, sifatnya reaktif. Dengerin dulu, kalau sepi, baru jalan. Kalau sampai tabrakan, ya semua mundur dan coba lagi nanti. Nah, Wi-Fi pakai metode yang lebih canggih, CSMA/CA. Ini lebih proaktif. Dia kayak misi mau lewat ya, jadi bisa mencegah tabrakan bahkan sebelum terjadi. Oke, kurir udah siap, alamatnya jelas, aturan lalu lintasnya juga udah ada. Sekarang, waktunya kita bedah paketnya itu sendiri. Yuk kita lihat lebih dekat lagi struktur dari sebuah frame data. Jadi, setiap potolan data yang dikirim di jaringan lokal kita itu dibungkus dengan sangat rapi dalam sebuah frame. Paket ini punya 3 bagian utama. Ada header di depan sebagai label alamat, ada data di tengah sebagai isinya, dan ada trailer di belakang sebagai segel penutup. Di dalam header, tentu ada alamat MAC si pengirim dan penerima. Ada juga penanda tipe yang ngasih tahu ini paket internet jenis apa, misalnya IP4 atau IPv6. Nah, di bagian trailer, ada bagian deteksi kesalahan yang pintar banget.
Ini fungsinya kayak segel pengaman, buat ngecek dan mastiin paketnya nggak rusak atau diubah isinya selama di perjalanan. Dan ini dia bagian paling kerennya, momen AHA kita. Coba perhatikan baik-baik alur datanya. Alamat IP global atau layer 3 itu ibarat alamat tujuan akhir di surat kita, dia nggak pernah berubah dari awal sampai akhir. Tapi alamat MAC lokal atau layer 2, nah ini dia si kurir lokal kita. Alamat ini terus-terusan ganti di setiap router. Tiap router bakal buka amplop lama, lihat alamat tujuan globalnya, terus bungkus lagi pakai amplop baru untuk diantar ke perhentian lokal selanjutnya. Ini kolaborasi yang jenius banget antara pengiriman global dan lokal. Jadi, kalau kita rangkum, intinya gini. Lapisan data link itu adalah masternya pengiriman di lingkungan lokal. Dia pakai alamat MAC sebagai nomor rumah yang presisi, dia bungkus data dalam frame yang super aman, dan dia juga bertindak sebagai polisi lalu lintas biar semua berjalan lancar tanpa tabrakan. Jadi, lain kali Anda lagi asyik wifi-an di kafe yang super rame, coba deh ingat. Di tengah semua hiruk-pikuk sinyal yang nggak kelihatan itu, ada si lapisan data link yang kerja tanpa henti. Sang polisi lalu lintas sekaligus kurir lokal yang mastiin setiap paket data bisa menemukan layarmu dengan tepat di tengah keramaian dunia digital.